Mas Aril satu bait lagu lah, satu bait lagu. Silakan dulu Mas Aril. Silakan Mas, nggak apa-apa. Relax saja supaya ruangan ini relax, Pak. Ya, tidak ada yang tegang gitu ya. Silakan direlaksasi oleh Mas Aril. Silakan Mas Aril. Udah lumayan liburan 2 tahun gak nyanyi sebetulnya. Lebih bagus Mas Once sebetulnya, tapi nggak apa. Mungkin masih ada sisa sedikit skillnya. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku dirimu. Ya. Terima kasih banyak. Tadi apa yang kita masukin tadi kan? Oke, silakan. Sudah ya, relaksnya sudah ya. Nah, sekarang kita relax lagi gitu. Silakan Mas Aril, lanjut. Sebenarnya hanya tambahan sedikit karena ada banyak informasi di publik yang beredar yang tidak jelas gitu. Jadi mungkin di sini bisa menjadi info tambahan karena itu kan melewati telinga kita sehingga kita juga bingung gitu. Karena apa yang membuat kita bingung kita harus sampaikan di sini. Satu tentang definisi direct licensing itu sepertinya ada bermacam-macam gitu yang kita dengar. Ada yang langsung bayar ke penciptanya, tarifnya juga ditentukan oleh penciptanya. Ada juga yang bilang, oh nggak seperti itu, direct licensingnya melewati aplikasi yang kita pikir juga berarti bukan direct licensing dong gitu. Jadi itu semua membuat pelaku, kita sebagai pelaku istilahnya pengguna lagu jadi bingung. Jadi sebetulnya seperti apa? Karena kan kalau di pemikiran sederhana kita bahwa seperti Kang Arman bilang tadi dalam konteks performing rights yang betul-betul direct itu sangat merepotkan gitu kan. Apakah betul mau seperti itu? Apakah tidak ada yang lebih efisien lagi dengan tetap mempertimbangkan kemuliaan hak dari pencipta lagu tentunya gitu. Nah itu yang mungkin nanti kita harap bisa dibahas dengan seksama, dicari jalan keluar terbaiknya mengenai itu karena sangat berkaitan dengan ketenangan penyanyi-penyanyi yang profesinya sebagai penyanyi karena ini berhubungan dengan berikutnya, kategori konser itu juga kita pengen lebih definitif ya, karena zona abu-abu itu bikin yang bekerja sebagai penyanyi itu semakin bingung gitu. Apakah kalau saya nyanyi di pensi bayaran saya 100.000 itu juga termasuk saya di kategori konser itu yang bukan di ruang publik tadi disebut. Apakah saya kalau di kafe, apakah itu tidak termasuk pertunjukan musik padahal saya memang mempertunjukkan musik juga gitu. Nah itu yang takutnya nanti kalau terlalu spesifik tuh terjadi kemungkinan di mana profesi penyanyi itu bisa dikriminalisasi kalau kita bilang gitu, kriminalisasi karena kayak oh perasaan nggak apa-apa nyanyi tapi kenapa tiba-tiba saya mesti dituntut, apalagi sampai seperti kemarin yang dilaporkan pidana juga gitu kan, itu terlalu serius ya maksudnya untuk hanya sebuah pertunjukan mungkin bukan skala besar, makanya tadi definisinya tuh tolong diperjelas gitu karena kita mewakili bukan hanya penyanyi profesional tapi semua orang yang ingin bernyanyi kan gitu sebetulnya, yang pemula, konser kecil, di hajatan, di kawinan dan segala macam. Itu yang mungkin perlu dicari bersama-sama definisi itu. Sangat jelas mungkin kalau kita tahu mungkin agak sulit di undang-undang, mungkin sampai nanti di peraturan menterinya bisa lebih definitif gitu. Jadi jangan sampai yang bernyanyi itu takut dan bingung gitu. Karena itu tadi performing rights, mechanical rights dan segala macam itu cuma akrab di telinganya pencipta. Di telinganya penyanyi sebagian besar memang itu awam dan itu menjadi ketakutan kalau semisalnya tidak clear dan tidak jelas gitu. Itu yang sangat perlu tadi ditekankan sama Kang Arman bahwa
walaupun sudah dijelaskan oleh pemerintah dan dan beberapa aspek, tetap aja masih ada yang disomasi. Kan itu bikin bingung, loh pemerintah bilang udah bukan kita yang bayar, DPR juga dibilang begitu. Tapi ya baru 2 minggu yang lalu Kang ya, kenapa saya masih disomasi, makin bingung tuh. Walaupun sudah dijelaskan, makanya kita bilang semua pihak mungkin dalam kalau digarisbawahi kita bilang adalah pihak yang pertama kali menyebutkan bahwa penyanyi yang harus bayar, mungkin di situ yang mesti mengatakan kalau memang kita semua berpendapat bahwa bukan penyanyi yang mesti bayar.